Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita iman, Allah masih memberikan kita Islam. Itu semua merupakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Tapi tak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Allah menitipkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan puncak-puncak tertinggi nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana nikmat-nikmat tersebut kita pergunakan. Dan demi Allah, tak ada sepeser pun Allah minta nikmat-nikmat tersebut berbayar. Tak ada tagihan akhir bulan Allah berikan kepada kita agar nikmat-nikmat tersebut berbayar. Satu nikmat terkecil yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat kehidupan. Di dalam nikmat kehidupan tersebut Allah titipkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat bernafas. Banyak nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Tapi demi Allah, Allah tak meminta sepeser pun nikmat-nikmat tersebut berbayar. Kaulah seandainya kita berandai-andai, Allah meminta satu nikmat harus berbayar, apakah sanggup kita meminta atau membayar nikmat-nikmat tersebut? Demi Allah, tidak akan sanggup kita membayar nikmat-nikmat tersebut. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat tersebut. Kaulah seandainya setiap helaan nafas kita Allah minta 1 rupiah saja. Allah minta setiap helaan nafas kita 1 rupiah saja. Kemudian di akhir bulan Allah meminta tagihan atas semua nikmat bernafas yang Allah titipkan kepada kita. Apakah sanggup kita membayar nikmat bernafas tersebut? Demi Allah, kita tak akan sanggup kita tidak akan sanggup membayar nikmat bernafas tersebut. Kita tak percaya. Maka seringlah bermain ke rumah sakit. Lihat di rumah sakit dan tanya kepada orang pesakitan pada hari ini, berapa harga tabung oksigen yang harus mereka keluarkan untuk membayar tabung oksigen tersebut agar mereka bisa bernafas. Tanya kepada mereka, berapa harga tabung oksigen tersebut? Ratusan ribu hingga jutaan. Dan mereka ketika Allah cabut nikmat bernafas dalam tubuhnya, dan ternyata nikmat bernafas tersebut mereka harus bayar ke rumah sakit. Demi Allah, kita tak akan sanggup membayarnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam nikmat kesehatan tersebut ada nafas kita, udara segar kita. Ada kaki yang bisa kita melangkah untuk beribadah kepada Allah. Ada tangan yang bisa kita gapai untuk menuju pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demi Allah, semua tak berbayar. Kemudian yang kedua, ketika Allah titipkan kepada kita nikmat kesehatan, alhamdulillah, Allah titipkan juga kepada kita nikmat iman. Banyak saudara kita, banyak sahabat kita, banyak keluarga kita, banyak kerabat kita
Yang Allah titipkan nikmat kesehatan yang lebih sehat daripada kita, gratis. Kondisi tubuhnya prima, kekuatannya bagus. Tapi ternyata banyak di antara mereka tidak Allah titipkan nikmat iman dalam hati mereka. Bagaimana banyak orang yang tak bersyukur atas nikmat kesehatan karena ternyata tak ada getar-getar iman dalam hati mereka untuk beribadah kepada Allah, melalaikan ibadah-ibadah yang Allah minta kepada kita. Banyak. Tapi alhamdulillah, bersyukurlah kita ketika Allah titipkan kita nikmat kesehatan, kemudian Allah titipkan juga kepada kita nikmat iman. Bergetar hati kita ketika Allah meminta kita beribadah kepadanya. Maka bersyukurlah kita. Kemudian yang ketiga adalah nikmat Islam. Nikmat Islam Allah titipkan kepada kita secara gratis, tak berbayar. Nikmat Islam Allah titipkan kepada kita, tak berbayar sepeser pun. Kembali kita berandai-andai, kalaulah seandainya Allah tak titipkan kita nikmat Islam, bagaimana jadinya hidup kita? Bagaimana jadinya kehidupan kita? Kalaulah seandainya Allah lahirkan kita terlahir dari keluarga Nasrani, ibu kita Nasrani, ayah kita Nasrani, atau ibu kita Yahudi, atau ayah kita Yahudi, apatah mungkin hari ini kita bisa melaksanakan Ramadan? Tapi alhamdulillah, Allah titipkan kepada kita nikmat Islam gratis. Ketika banyak orang di luaran sana harus berdarah-darah, dikeluarkan dari keluarga, diusir dari pekerjaan demi mendapatkan nikmat Islam dari Allah tabaraka wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah puncak-puncak tertinggi kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan bayaran yang pantas adalah ketakwaan kita atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bernafas, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa menggapai, hati kita bergetar dengan iman kepada Allah tabaraka wa taala dibarengan dengan nikmat Islam. Maka itulah puncak-puncak tertinggi kenikmatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwati fillah rahimakumullah. Introspeksilah diri kita pada hari ini. Apakah mungkin tahun depan kita masih bisa melaksanakan Ramadan? Ataukah mungkin Allah cukupkan Ramadan kita di tahun ini? Kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang terus kita lakukan dengan semua nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita? Apakah kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut? Maka tersungkur-sujudlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.